Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot ya. Pertama, kita akan kenali lebih dulu apa itu teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita yang menarik, termasuk sindiran dan kritik terhadap masalah sosial. Meskipun merupakan karangan cerita, teks anekdot hanya memuat isi cerita berdasarkan peristiwa yang sebenarnya. Contoh fenomena penting dalam penciptaan teks anekdot adalah kebijakan pemerintah, perilaku penguasa, pelayanan publik, dan fenomena sosial lainnya. Secara umum, teks anekdot ini sering menggambarkan perilaku unik orang-orang penting yang menarik untuk dipelajari. Teks anekdot kemudian tidak hanya berisi sindiran, tetapi juga memuat pesan moral yang ditujukan kepada masyarakat umum. Isi teks anekdot menceritakan realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, namun dikemas secara ringan dan unik. Selain anekdot dalam bentuk teks, ada juga yang ditampilkan dalam bentuk dialog atau gambar yang lebih menarik dengan pesan tersirat di dalamnya. Ciri-ciri teks anekdot. Ciri yang pertama, menyertakan partisipan. Teks anekdot menampilkan partisipan yang dapat digunakan sebagai objek dalam tema yang disajikan. Yang kedua, mengandung unsur-unsur yang menarik, tetapi tetap dapat menyampaikan pesan yang dimaksudkan. Ciri yang ketiga, bersifat menggelitik pembaca, yakni karena gemas, geli, atau emosi. Yang keempat, diceritakan dengan realistis, yakni bersifat nyata atau bukan fantasi secara menyeluruh. Dan ciri yang kelima, biasanya tentang orang penting, yaitu karakter yang ditulis berasal dari kepribadian orang penting yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah struktur teks anekdot. Teks anekdot memiliki struktur yang membedakan antara teks anekdot dengan teks yang lain, yaitu dengan adanya abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan bagian pendahuluan atau bagian pembuka dari teks anekdot. Bagian ini berfungsi untuk menggambarkan isi teks secara singkat agar pembaca mengetahui arah jalannya cerita yang dimaksud. Yang kedua, ada orientasi. Orientasi adalah bagian awal suatu kejadian atau saat cerita mulai bergulir. Penulis biasanya akan menggambarkan latar belakang dari peristiwa di bagian ini. Karena orientasi memiliki peran penting untuk menjelaskan penyebab timbulnya krisis, konflik, atau masalah utama pada teks anekdot. Yang ketiga, ada krisis. Krisis merupakan puncak cerita yang berisi konflik atau masalah yang terjadi pada karakter. Krisis juga dapat ditandai dengan adanya ketidakpuasan atau kejanggalan dari cerita tersebut. Yang keempat, ada reaksi. Reaksi merupakan respon atau reaksi yang dilakukan oleh karakter setelah mengalami krisis. Respon ini digambarkan bisa berupa sikap mencela atau menertawakan. Bagian ini juga seringkali memiliki efek kejutan atau tidak terduga. Yang terakhir, ada koda. Koda adalah bagian penutup teks yang berisi amanat atau kritik. Namun, koda pada teks anekdot bersifat opsional, yaitu bisa ada dan bisa tidak.